Pemirsa, staf bendahara Satpol PP Kota Semarang, Jawa Tengah dipecat setelah terbukti melakukan penggelapan dana BPJS Kesehatan dan tenaga kerja milik pegawai non-ASN sebesar Rp688 juta. Nah, oknum Satpol PP Semarang berinisial LK ini menggelapkan dana BPJS Kesehatan karena ketagihan judi online. Dan uang sebesar Rp688 juta ini digunakan untuk judi online selama kurun waktu 19 bulan. Pelaku leluasa menggunakan dana karena posisinya bertugas untuk menyetorkan dana. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku telah dipecat dari Satpol PP Semarang dan kasusnya dilimpahkan ke Polrestabes Semarang. Oke, kita akan coba dalami hal ini bersama dengan Kasatpol PP Semarang, Pak Fajar Purwoto. Selamat pagi, Pak Fajar. Selamat pagi, Mbak Sita. Ya, ada Vita dan Bayu di studio ya, Pak ya. Oke, Pak Fajar, yang kami tanyakan pertama kali adalah informasi terbaru yang Pak Fajar ketahui, status hukum terhadap pelaku ini bagaimana, Pak, sejauh ini? Sampai sekarang kami belum mengetahui, Mbak, karena itu kan sudah LK ini sudah dikeluarkan oleh pemerintah kota ya sejak Februari 2022, sehingga itu ranah dari Polrestabes, sehingga apabila yang bersangkutan dinyatakan GRSK atau apa, kami belum tahu. Tapi prinsipnya saya pribadi selaku Kasatpol merasa prihatin ya, kita baru saat menciptakan agar Satpol PP ini namanya lebih baik, tapi ada salah satu oknum PNS kami yang melakukan tindak pidana kurang terpuji, Mbak, karena melakukan penipuan ke teman-teman sendiri dan itu non-ASN sebanyak 177 orang, Mbak Cita. Oke, nominalnya Rp688 juta, dana yang digelapkan oleh pelaku itu betul nggak sih, Pak? Ya, itu data yang dari penyelidikan Polres memang seperti itu. Ya, jadi memang ini sudah kebangetan. Kebetulan dia mulai menyelewengkan itu pas berbarengan dengan COVID, Mbak Sita. Jadi Maret 2020 gitu. Dan dia yang karena saat itu kan semua harus lewat online ya pelaporannya lewat tidak langsung tatap muka, tapi lewat ini bukti setoran. Nah, bukti setoran nanti yang lebih parah lagi di scanner, sehingga pimpinan yang bersangkutan itu dicek memang ya sama, hingga sampai batas 19 bulan kami diberi surat oleh BPJS Kota Semarang, ternyata ada 19 bulan yang belum terbayarkan, Mbak Sita. Oke. Pak, 19 bulan itu kan periode atau jangka waktu yang cukup lama begitu ya. Nah, bagaimana mungkin begitu dengan leluasanya si pelaku ini menggelapkan dana gitu, Pak? Kebetulan BPJS itu kalau nyurati tidak ke kami, dititipkan ke LK, sehingga kami tidak mengetahui, Mas Bayu. Seandainya dari BPJS itu langsung surat itu ditujukan diantar langsung ke Satpol PP mungkin beda cerita. Jadi dia dititipkan ke LK, dari LK nggak disampaikan ke kami, sehingga berjalan waktu sampai begitu panjang, hampir 19 bulan ya. Juga saat ini yang dirugikan kan teman-teman non-ASN, sehingga dia tidak bisa memperoleh haknya untuk berobat atau apa gitu, Mbak. Oke. Tapi mekanismenya memang pembayaran BPJS Kesehatannya dilakukan secara kolektif ya, Pak ya? Iya, itu BPP Bendahara Pembantu Mas Bayu. Jadi di pemerintah kota kan saat itu ada yang bendahara pembantu ya. Mereka mengumpulkan uang disetorkan ke BPJS karena berbeda, Mbak, yang menangani non ASN sama ASN. Jadi ya mudah-mudahan hal ini tidak terjadi di tempat yang lain, karena kasihan banget dari teman-teman non-ASN ini. Harusnya dia memperoleh haknya, tapi dengan adanya seperti ini kan dia nggak bisa apa-apa, Mas Bayu. Oke, nah pada akhirnya kasus ini bisa terungkap, ada oknum Satpol PP yang menggelapkan uang BPJS, itu gimana ceritanya, Pak? Jadi kalau tidak salah Agustus atau September 2021 itu BPJS menurut kami telah kita baca, 1 hari kemudian yang bersangkutan saya undang, uangnya dipergunakan apa? Ternyata dia itu bilang digunakan untuk judi online. Setelah itu kami langsung buat surat ke
Inspektorat Kota Semarang untuk dilakukan penelitian. Tahapan itu sudah dilalui, dari BKPP memberi surat kepada yang bersangkutan agar banding klarifikasi ke BKPP, ternyata tidak dilakukan, sehingga Februari 2022 Pak Wali melakukan surat penghentian kepada yang bersangkutan. Nah, proses sambil berjalan ini proses kepolisian masih berjalan, Mbak, dan anggota kami yang 177 termasuk saya diundang di BAP sebagai saksi, Mbak. Oke, Pak, jadi kalau bicara soal korban, nasib 170 orang yang non ASN ini gimana sekarang, Pak? Ya, akhirnya mereka kita motivasi mau apa lagi, uang aja tuh nggak ada yang dikembalikan, hanya beberapa puluh, 30 atau berapa itu lah, sisanya yang bersangkutan tidak bisa mengembalikan. Kan kami ini nggak punya upaya paksa ya, Mas. Yang upaya paksa nanti mungkin di pengadilan ya. Dan hanya anggota kami ya sampaikan, ya sudahlah mau apa seperti ini, ya yang penting yang bersangkutan sekarang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Semarang karena melakukan penindakan penyimpangan. Oke. Nah, dengan kejadian seperti ini begitu Pak, yang dievaluasi Pak, terutama dari Satpol PP apa Pak? Kami sejak awal saya sampaikan, siapapun yang narkoba atau pidana pasti kami proses ya. Karena kami tidak mau citra kami yang sudah antara baik dan buruk kan berimbang ya. Kalau ada seperti ini kan bikin malu Satpol PP ya. Jadi semua yang melanggar hukum pasti akan kami laporkan, silakan diproses di kepolisian ya. Karena jangan sampai citra yang kami bangun ini Satpol PP sudah sedemikian rupa, ternyata ada oknum yang satu sisi memang membuat kami ini, ya mohon maaf, dibuat malu juga itu, Mas Bayu. Oke. Baik, Pak Fajar, terima kasih atas waktunya pagi hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan pagi hari ini juga bisa menjadi bahan pembelajaran ya bagi semua pihak. Sekali lagi terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas Pak Fajar.